Sekali lagi, salam selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom, puji Tuhan. Pada Sabat ini kita kembali lagi beribadah menyembah kepada Allah kita di sorga, karena Dia boleh memberikan segala sesuatu yang penuh kasih limpahnya kepada umat-umat Tuhan, sehingga dengan begitu ajaibnya yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, kita terpanggil untuk berbakti, kita terpanggil untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Sabat ini mungkin bisa saja dikatakan sebagai Sabat yang spesial bagi gereja kita, oleh sebab kita merayakan 70 tahun bagaimana Tuhan menuntun Pathfinder, salah satu wadah yang digunakan oleh Tuhan untuk bekerja bagi Kristus, bekerja bagi Tuhan melalui orang-orang muda yang terlibat dengan Pathfinder, sehingga Tuhan boleh menuntun dari hari ke hari. Tuhan boleh menunjukkan segala sesuatu yang luar biasa kepada umat-umat Tuhan, kepada kita semua. Sehingga ketika saudara lihat saya gunakan seragam ini, jangan pikir saya satpam atau apa. Ini adalah baju seragam Pathfinder, ya. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan akan renungan firman Tuhan yang singkat dari saya, kita berdoa. Tuhan kami di sorga, Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau segarkan kami dengan berita firman-Mu, berita yang baik, berita yang indah dari Yesus. Dan biarlah kami semua dengan kerinduan kami ini boleh terwujud melalui firman Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami Tuhan, agar sabda firman Tuhan roti hidup akan menjadi berkat bagi kami semua saat kami pulang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan yang saya akan bagikan bagi kita di saat ini dengan judul Didamaikan dengan Bapa. Pernah kita berpikir, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya, saudara, kita melakukan kesalahan kepada Tuhan. Pernah kita berpikir, saat kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, perlukah kita didamaikan dengan Tuhan? Dan didamaikan di sini bukan dari bahasa Inggris peace atau damai, dalam bahasa aslinya shalom, tetapi didamaikan di sini adalah bagaimana saat hubungan kita yang sudah rusak dan kita butuh didamaikan dengan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang dimana Dia mengajarkan kepada seluruh umat-umat Tuhan. Pada saat kita hilang, apa yang harus kita lakukan supaya kita didamaikan dengan Allah? Kita didamaikan dengan Bapa di surga. Pengajaran-pengajaran unik daripada Yesus Kristus untuk menjelaskan segala sesuatu supaya mereka mengerti, mereka paham apa yang Yesus sampaikan pada saat itu. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh Yesus adalah dengan cara menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan cara mengajar, menjelaskan, menggunakan perumpamaan. Ada begitu banyak perumpamaan Tuhan Yesus yang menjelaskan kepada seluruh umat-umat Tuhan agar berbalik daripada dosanya, tinggalkan dosanya, dan memilih untuk menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus yang dituliskan dalam buku Lukas 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-32 adalah berbicara tentang seorang anak yang hilang.
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini dia perintah kepada bapaknya. Berarti keluarganya keluarga kaya atau miskin? Keluarga kaya. Bapaknya sudah membagikan kedua anak ini masing-masing harta pendidikan mereka. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ini kekurangannya anak bungsu ini. Mungkin terlalu dimanjakan, terlalu disayang-sayang. Apa Ibu Esther, anak yang bungsu disayang-sayang, dibedakan dengan anak yang tua? Tidak ya, merata. Apa demikian Bapak Daniel? Tidak ya, istri anak yang terakhir ya, anak yang terakhir, tapi sama saja kasih sayang sama aja dengan yang lain. Nah, dia berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikannya di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bayi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah. Makanya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas-kasihan. Sudah bikin kesalahan. Kesalahannya sangat fatal. Tetapi ketika dia pulang, bapak ini, sang bapak punya belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ia berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tamu itu untuk sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hidup dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawabnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaan adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yang diambil dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Di dalam satu keluarga yang diceritakan oleh Tuhan, masing-masing memiliki kekayaan yang sudah disiapkan oleh sang orang tua.
kepuasan yang terjadi kepada anak yang bungsu. Dia memilih untuk berfoya-foya. Dia memilih untuk bersenang-senang di luar sana. Ketika semuanya sudah hilang, apa yang dia milikinya sudah habis, dia mulai hidup menderita. Sadar diri. Kenapa saya harus menderita di tempat ini? Bukankah ayah saya memiliki banyak kekayaan, punya banyak pekerja? Bahkan anak yang bungsu bekerja suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan, bergaul dengan baik. Pertanyaannya, kenapa anak itu? Yang pertama adalah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sadarlah bahwa kita ini pernah hilang. Sadarlah bahwa kita ini pernah tersesat dan kita butuh Tuhan Yesus untuk menuntun kita. Sebagaimana Dia adalah Allah Gembala kita yang menuntun kita kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Dan Dia menuntun saudara-saudara untuk didamaikan dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang anak ini dia sadar karena dia telah berdosa. Kita berpikir bahwa kita berpikir atau kita sadar bahwa kita telah berdosa, saudara-saudara. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, melanggar kehendak Tuhan, melanggar perintah Tuhan, melanggar aturannya Tuhan dalam kebenaran. Roh Kudus selalu disiapkan, diberikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya supaya mengingatkan kepada kita akan setiap kesalahan, akan setiap dosa-dosa kita. Puji Tuhan, pada saat itu sang anak baru sadar bahwa dia telah melanggar perintah Tuhan. Puji Tuhan, karena sang anak itu pada saat bersamaan dia boleh memikirkan akan keluarganya, memikirkan sang bapaknya. Jika saya dan saudara sudah hilang, jauh daripada Tuhan, mari kita pikirkan, kita sadar bahwa kita telah jauh dan kita butuh Tuhan Allah di surga. Saudara-saudaraku, kenapa anak ini pulang? Yang kedua adalah Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada. Apa yang saudara cari di atas dunia ini? Apakah saudara mencari kedudukan? Apakah saudara cari harta? Apakah saudara cari nama yang besar dan sebagainya? Apa yang saudara cari? Apakah saudara cari popularitas dan sebagainya? Puji ku sembah Kau selalu. Amin, Bapak Ibu. Dalam kesusahan. Nah, bagaimana supaya saya dapatkan keselamatan itu? Yesus. Bagaimana caranya saya harus setia kepada Tuhan? Kenapa? Yesus menopang hidupku. Yang ketiga, karena dia berpikir Bapaknya berpikir. Amin, Bapak Ibu. Tuhan pikiran saya dan saya belas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengerjakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak kasih yang besar kepada saudara. Sang anak ketika pulang, dilihat dari jauh oleh sang bapak. Oh, ini anak bungsuku
puji ku sembah kau selalu sang Bapa langsung dia dalam kesusahan memakaikan jiwa yang indah dan kelimpahan. Yesus segalanya bagiku, bagaikan gelombang menerpa kapalku. Yesus engkau juru hidupku. ini adalah barang dosa dalam kepada Yesus dan sebagaimana yang dikasih yang besar yang merangkul semua orang dia tidak mengira siapapun yang dalam pengertian ini adalah yang pastinya kalau dia percaya kepada Yesus dia meninggalkan dosanya dan dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan maka dia dirangkul oleh Tuhan dengan seluruhnya sehingga Tuhan ketika dia memperbaiki dunia bukan dikorban. Jangan saudara sudah dibangkit, sudah ada kebenaran, tetapi perlahan masih tinggalkan semuanya di bawah itu, saudara. Orang yang hidup baru bersama dengan Tuhan adalah baru di dalam kebenaran. Orang yang hidup baru di dalam Tuhan artinya gaya dan kehidupan yang lamanya sudah tinggalkan semuanya itu, sudah dikuburkan semuanya itu dan hidup baru bersama dengan Tuhan, mau melakukan sesuai dengan kehendak dan amanah Tuhan setiap hari karena firman Tuhan tuntun dia selama-lamanya. Itulah dimaksudkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memiliki kasih yang besar, Bapa memiliki kasih yang besar. Siapapun yang datang kepadanya, dia akan rangkul. Dia memiliki kasih yang besar. Dia merangkul semua orang. Saudaraku yang terkasih, mari kita sadar bahwa kita ini setiap hari kita hilang, tapi kita punya Bapa Allah Yesus Kristus yang selalu mencari kita. Adam dan Hawa saat mereka mengambil buah dan mereka makan, Hawa ketika mengambil buah dan makan dan memberikan suaminya, tiba-tiba mereka telanjang, mereka lari menjauhi Yesus, menjauhi Allah. Lalu Allah katakan, Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau? Tuhan mencari mereka. Tuhan mencari mereka. Tuhan mencari kita setiap hari. Kita hilang. Kita meninggalkan kebenaran. Tuhan mencari kita. Tuhan mencari kita. Karena satu orang bertobat, sisi surga bersukacita, bersukaria. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sehingga saat kita hilang dan di saat Tuhan menemukan kita, maka kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan untuk selama-lamanya, dari hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Adalah doa dan kerinduan kita bersama. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.